Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafi Alfarizi dari kelas 4B ingin menjelaskan sedikit tentang etika dalam diskusi dan musyawarah. Nah, diskusi dan musyawarah adalah forum untuk bertukar pikiran, mencari solusi dan mencapai kesepakatan atau mufakat. Etika ini sangat penting untuk memastikan proses berjalan produktif, adil, dan menjaga keharmonisan hubungan antar peserta. Yang selanjutnya, ada juga macam-macam etika dalam diskusi dan musyawarah. Poin pertama etika saat menyampaikan pendapat atau berbicara adalah: yang pertama, berbicara santun dan lemah lembut. Gunakan bahasa yang sopan, tidak kasar, dan hindari nada suara yang tinggi atau emosional. Prinsipnya adalah qaulan layyinan. Yang kedua, ada argumentasi berdasarkan data atau fakta. Menyampaikan pendapat dengan dasar yang kuat, logis, dan jika perlu didukung oleh data atau pengetahuan yang memadai. Hindari berpendapat tanpa arah atau hanya berdasarkan asumsi pribadi. Yang ketiga, fokus pada masalah. Pastikan argumen yang disampaikan relevan dengan topik diskusi, hindari serangan pribadi atau membahas masalah pribadi lawan bicara. Yang keempat, jelas dan lugas. Menyampaikan ide atau usulan secara jelas, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele agar menghambat waktu. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak. Meskipun merasa pendapat Anda yang terbaik, jangan menyatakan otoriter atau memaksakan pendapat harus diterima semua orang. Musyawarah adalah mencari yang terbaik untuk bersama, bukan untuk diri sendiri. Nah, untuk poin keduanya ada etika saat menerima pendapat atau mendengarkan. Yang pertama, menghormati dan mendengarkan aktif. Mendengarkan pendapat orang lain dengan penuh perhatian dan penuh perhatian. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap martabat peserta lain. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Biarkan lawan bicara atau peserta lain menyelesaikan argumennya hingga tuntas. Tunggu giliran yang dipersilakan oleh moderator atau pemimpin. Yang ketiga, berlapang dada menerima perbedaan. Sadar diri bahwa perbedaan pandangan itu wajar. Bersikap terbuka, inklusif, terdapat perspektif yang berbeda dengan Anda. Dan yang terakhir, menghindari penghakiman cepat. Tahan diri untuk langsung menilai negatif atau meremehkan pendapat orang lain, terutama sebelum mereka selesai bicara. Kemudian juga yang selanjutnya seperti yang ada di dalam PPT di atas, etika selama proses musyawarah atau diantaranya. Yang pertama, niat tulus atau ikhlas. Berpartisipasi dengan niat tulus untuk mencapai kebenaran dan solusi terbagi bagi kepentingan bersama, bukan untuk mencari popularitas atau kemenangan pribadi atau dalam kurungnya yaitu ria dan ujub. Yang kedua, menjaga sesama kondusif, bersikap tenang, sabar, dan jangan mudah terpancing emosi terutama saat terjadi ketegangan. Usahakan menjaga suasana tetap adem dan santai. Yang ketiga, ada objektif dan adil. Memberikan tanggapan atau evaluasi secara objektif. Jika Anda pemimpin musyawarah, Anda wajib memperlakukan semua peserta dengan setara. Yang keempat adalah bersedia mengalah dan memaafkan. Jika pendapat Anda tidak dipilih, siap mengalah. Jika ada kesalahan ucapan dari peserta lain, mengisyaratkan mudah memberi maaf dan tidak menyimpan kekeruhan hati. Selanjutnya ada poin etika setelah keputusan diambil atau mufakat. Yang pertama yaitu menerima dengan ikhlas. Terima keputusan akhir yang telah disepakati bersama meskipun keputusan tersebut berbeda dari pendapat yang Anda rasakan. Yang kedua yaitu bertanggung jawab, mendukung dan melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh
tanggung jawab, dan itikad baik. Keputusan yang telah mufakat menjadi tanggung jawab seluruh peserta. Yang ketiga, tidak mengeluh di belakang. Jika ada keberatan terhadap hasil keputusan, sampaikan di dalam forum, hindari mengeluh atau mencela di forum luar setelah keputusan disepakati. Nah, untuk kesimpulan keseluruhan materi etika dalam diskusi dan musyawarah adalah sebagai berikut. Etika dalam diskusi dan musyawarah adalah pondasi utama untuk mencapai keputusan yang legitimate ya begitu, berkualitas dan berkelanjutan atau mufakat. Ya, kesimpulan pertama adalah tujuan utama yaitu bukan hanya mencapai kesepakatan, tetapi memastikan bahwa kesepakatan tersebut dicapai melalui proses yang adil, terbuka, dan menghormati harkat dan martabat setiap individu. Nah, yang kedua, ada juga prinsip inti, mendorong sikap saling menghargai atau toleransi, rasionalitas, berargumen logis dan berdasarkan fakta, dan fokus pada masalah bukan serangan pribadi. Yang ketiga, hasil akhir yang diharapkan yaitu proses yang etik menghasilkan mufakat yang bertanggung jawab, di mana semua pihak, bahkan yang pendapatnya tidak diadopsi, merasa telah didengarkan dan menerima keputusan tersebut sebagai keputusan bersama. Nah, dengan kata lain, etika menjadikan diskusi dan musyawarah sebagai alat kolaborasi untuk mencapai kebenaran dan solusi terbaik, bukan sebagai medan pertarungan untuk memaksakan kehendak. Mungkin cukup sekian dari saya tentang etika diskusi dan musyawarah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.